Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amandia Bernadita Permatasari, NIM 20195104. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi basis data dan jaringan komputer, teknik informatika. Sebelum ke materi, apa itu teknik informatika? Teknik informatika merupakan salah satu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang mempelajari serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak, software, dan kinerja komputer. Materi yang pertama yaitu basis data atau database. Basis data atau database merupakan koleksi atau kumpulan data yang dikelola secara sistematik dengan aturan tertentu yang masing-masing terintegrasi sehingga pengelolaannya pun mudah. Dengan adanya basis data, semua pekerjaan bisa berjalan lebih mudah dan cepat. Menurut Gordon C. Everest, database adalah kumpulan atau koleksi data secara mekanis, terkategori, dan terdefinisikan formal dan terkendali. Pengendalian database bersifat terpusat, dimiliki, dan dikuasai satu perusahaan. Apa fungsi basis data? Fungsi basis data secara general telah dijelaskan adalah sebagai landasan menyimpan, memperbarui, dan menghapus data secara real-time dan cepat. Secara spesifik, berikut ini fungsi dari basis data: availability, completeness, speed, security, seriality. Keuntungan memiliki basis data. Yang pertama yaitu data yang aman. Tidak sembarang user bisa mengakses sebuah data yang ada. Satu user akan diatur hanya bisa mengakses basis data sesuai divisi atau role-nya. Maka dari itu semua, data dalam basis data dipastikan aman. Yang kedua, kustomisasi aplikasi baru. Hanya dengan struktur data yang sudah ada, programmer in-house bisa membuat aplikasi dengan menggunakan data yang ada. Dengannya, semua kustomisasi untuk kepentingan perusahaan bisa dilakukan tanpa penambahan resource. Yang ketiga, data tersentralisasi. Data yang tersentralisasi berimbas pada keaktualan, kelengkapan, dan ketersediaan data yang bisa diakses kapanpun dan dari manapun oleh user. Dengannya, semua orang mengakses data yang seragam dan bila ada perubahan, semua menerima data terupdate yang sama. Selanjutnya, menghemat biaya perangkat. Dengan semua data yang tersentralisasi, maka perangkat penyimpanan pun juga tersentralisasi di satu tempat. Dengannya, perusahaan hanya perlu membeli satu server untuk semua. Mempermudah dan mempercepat. Dengan basis data yang selalu tersedia dan terupdate, maka hal ini mempermudah pekerjaan pada karyawan. Maka dari itu, berimbas pada kecepatan melakukan tugas pekerjaan mereka. Dan selanjutnya, satu untuk semua. Satu basis data bisa melayani banyak user, sehingga hal ini juga membuat pemanfaatan basis data memiliki nilai hemat bagi pengeluaran perusahaan. Contoh-contoh basis data atau database yaitu ada IBM DB2, MySQL, PostgreSQL, MongoDB. IBM DB2 yaitu sistem basis data yang dirilis oleh IBM. Sistem ini mendukung model relasional. Updatean terbaru IBM D2
IBM DB2 memiliki fitur multifungsi yang support fitur relasional dan non-relasional, seperti misalnya JSON dan XML. Yang kedua, MySQL. Satu sistem relasional manajemen basis data. Banyak perusahaan menggunakan MySQL sebagai database-nya seperti Drupal, Joomla, Facebook, Google, dan YouTube, dan Flickr. Yang ketiga, PostgreSQL. Basis data mampu bekerja melalui sumber daya yang kecil sehingga web aplikasi ukuran masih dengan pengguna yang aktif secara bersama. Sistem ini bisa menyimpan data dengan aman dan memberikan respon dari aplikasi lain. Dan yang terakhir, MongoDB. MongoDB memfokuskan dirinya pada relasional basis data open source dan cross-platform dengan menggunakan skema yang mirip dokumen JSON. Sistem ini dikategorikan sistem basis data NoSQL. Dan materi yang kedua yaitu jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi data dan sumber daya. Komputer dan perangkat lain yang saling terhubung bakal memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan lebih mudah. Untuk membuat sebuah jaringan, beberapa komputer dengan perangkat lainnya disambungkan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Menurut Melwin Syafrizal dari Amikom Yogyakarta, jaringan komputer yaitu menghimpunan interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel wireless. Tujuan jaringan komputer yaitu ada beberapa. Jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Yang kedua, jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up to date. Yang ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Dan manfaat jaringan komputer yaitu jaringan komputer dapat sharing resource, data program, peripheral komputer. Selanjutnya, jaringan komputer, media komunikasi efektif dan multimedia. Selanjutnya, jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Jaringan komputer memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Jaringan komputer memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Jaringan komputer dapat menjaga keamanan data lebih terjamin, hak akses. Jaringan komputer menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, jaringan komputer membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date. Jenis-jenis jaringan komputer. Berdasarkan pola pengoperasian, jenis jaringan komputer ada dua, yaitu jaringan client server dan jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu jaringan client server. Client server merupakan sebuah hubungan jaringan yang menggunakan prinsip pelayanan dan yang dilayani. Sedangkan jaringan peer-to-peer, kumpulan beberapa komputer yang biasanya tidak berjumlah banyak yang terhubung dalam jaringan untuk melakukan koneksi, berbagi data, sharing, dan memakai sumber daya resource komputer lain seolah itu komputer sendiri. Dan jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan yaitu ada LAN, Local Area Network. Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil. Dan yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network.
Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antara 10 hingga 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota, antara pabrik atau instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya. Dan yang terakhir yaitu WAN, Wide Area Network. Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Dan yang berdasarkan media transmisi, ada wire network, merupakan jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media pengantar. Pada sebuah network, media transmisi memegang peranan yang sangat penting karena informasi atau data akan diangkut melalui media transmisi pada wide network. Ada beberapa pilihan kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, kabel twisted pair atau TP, dan kabel fiber optik. Dan yang kedua ada wireless tanpa kabel. Wireless merupakan jenis jaringan komputer yang menggunakan media transmisi data tanpa menggunakan kabel. Media yang digunakan seperti gelombang radio, inframerah, Bluetooth, dan microwave. Wireless bisa difungsikan ke dalam jaringan LAN, MAN, maupun WAN. Wireless ditujukan untuk kebutuhan mobilitas yang tinggi. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga informasi mengenai materi basis data dan jaringan komputer dapat menambahkan wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.